Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel iStorytelling Indonesia. Semoga Anda hari ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki dan setiap langkahnya selalu diberkahi Allah. Mari kita dengarkan baik-baik kisah berikut ini dan Anda bisa tulis di kolom komentar tentang apa ya yang Anda rasakan setelah mendengar kisah ini. Supaya dapat berkah, silahkan subscribe channel iStorytelling Indonesia. Dalam kisah yang penuh dengan nuansa mistis dan spiritual ini, kita diajak untuk merenungkan tentang misteri kematian dan kehidupan setelahnya melalui peran malaikat Israel, yang dikenal sebagai malaikat pencabut nyawa. Kisah ini dimulai dengan refleksi malaikat Israel yang mengungkapkan keheranannya terhadap perilaku manusia yang tampaknya tidak peduli akan kematian, meskipun dia, sebagai utusan Tuhan, dapat mencabut nyawa mereka kapan saja. Salam damai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali kisah ini dengan mengingatkan kita akan kehadiran malaikat maut dalam kehidupan kita. Malaikat Israel, yang juga dikenal sebagai malaikat maut, adalah salah satu dari 4 malaikat utama dalam agama kita, bersama dengan Jibril, Mikail, dan Israfil. Dengan wajah, ukuran, kekuatan, lidah, dan sayap yang serupa dengan malaikat Mikail, malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemampuan dan karakteristik yang luar biasa. Dikisahkan bahwa malaikat maut memiliki 4 wajah, yang masing-masing berfungsi untuk mencabut nyawa para nabi, orang mukmin, orang kafir, dan jin. Dari kepala hingga telapak kakinya, malaikat ini berbulu zaufaran, dan setiap bulu memiliki 1 juta muka, dengan setiap muka memiliki 1 juta mata dan 1 juta mulut. Kisah ini juga mengungkapkan bahwa malaikat Israel memiliki kemampuan untuk berbicara dalam 1 juta bahasa yang berbeda, dan memiliki sayap sebanyak 4.070 kaki. Salah satu kakinya berada di langit ke-7 dan yang lainnya di jembatan yang memisahkan antara surga dan neraka. Ketika Allah menciptakan Al-Maut dan menyerahkannya kepada malaikat Israel, terjadi dialog yang mendalam antara mereka berdua, mengungkapkan rahasia dan misteri Al-Maut yang kemudian disaksikan oleh seluruh malaikat. Setelah menyaksikan Al-Maut, semua malaikat tersungkur dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Ketika mereka sadar kembali, malaikat-malaikat itu bertanya kepada Tuhan mereka, apakah ada makhluk yang lebih besar dari ini? Allah menjawab, mengungkapkan bahwa Dia adalah pencipta Al-Maut dan lebih agung daripada itu. Setiap makhluk akan merasakan Al-Maut, dan malaikat Israel diberikan tugas untuk mengambil Al-Maut, meskipun dengan kekhawatiran dan keraguan karena Al-Maut lebih agung daripada dirinya. Allah memberikannya kekuatan, dan Al-Maut menetap di tangannya, memberikan seruan yang menggema di langit, mengungkapkan perannya sebagai pemisah dan penghancur dalam kehidupan makhluk. Malaikat Israel, dengan kemampuan luar biasa yang diberikan oleh Allah, dapat dengan mudah mencapai barat dan timur. Seperti seseorang yang menghadap meja makan yang penuh dengan makanan yang siap untuk dimakan. Ketika menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk di dunia, malaikat Israel akan turun ke dunia bersama dengan 2 kelompok malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui ajalnya, malaikat maut bekerja sama dengan malaikat arham. Dirinya memperhatikan wajah manusia di muka bumi ini 70 kali dalam sehari. Dan ketika ia melihat seseorang tertawa, ia merasa heran, karena ia bisa mencabut nyawa mereka kapan saja. Namun mereka masih tampak bodoh dan tertawa. Sebuah dialog dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga diungkapkan, di mana ditanyakan siapa orang yang paling cerdas. Jawabannya adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling baik dalam mempersiapkan kematian tersebut. Kisah ini juga mencakup dialog antara Allah dan malaikat maut tentang pengalaman mencabut nyawa, yang mencakup momen ketawa, tangis, dan kejutan malaikat maut. Memberikan kita gambaran yang mendalam tentang kompleksitas dan emosi yang terlibat dalam tugas ini. Kisah ini berlanjut dengan penggambaran hari kiamat, di mana setelah semua makhluk telah mati, hanya malaikat Israel yang tersisa.
Dia diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya sendiri, dan saat dia melakukannya, jeritannya begitu dahsyat sehingga jika ada makhluk yang mendengarnya, mereka akan binasa seketika. Malaikat Israel mengungkapkan penyesalannya, menginginkan untuk mencabut nyawa orang mukmin dengan cara yang lebih lembut jika dia tahu betapa sakitnya proses tersebut. Kisah ini juga menyertakan narasi tentang malaikat Israel mencabut nyawa seorang yang kaya raya, dan bagaimana harta orang tersebut berbicara kepada manusia, mengungkapkan bahwa harta bisa digunakan untuk baik atau buruk, tergantung pada bagaimana manusia memilih untuk menggunakannya. Kisah ini berakhir dengan pesan bahwa harta tidak bisa melindungi kita dari kematian, dan kita harus selalu ingat akan kematian dan mempersiapkan diri untuk itu. Mengingatkan kita untuk selalu merenungkan dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.